Shalom jemaat Tuhan yang dikasihi olehnya. Sungguh sukacita yang luar biasa daripada Tuhan pagi hari ini. Kita dituntun langkahnya untuk berkumpul kembali di tempat ini. Untuk dapat meninggikan memuliakan namanya serta mendengarkan firman-Nya. Marilah kita membaca satu ayat firman Tuhan yang mendasari ibadah kita pada pagi hari ini. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Amin, amin, amin. Marilah kita siapkan hati kita. Mari kita bawa pengucapan syukur kita kepadanya. Karena Dia Yesus yang baik, Sang Juru Selamat yang sangat baik. Marilah kita jangan bersandar kepada pengertian kita sendiri. Kita mengandalkan Dia dalam segala laku kita. Kita mengandalkan Dia dalam segala apapun yang kita lakukan. Dan biarlah apapun yang kita lakukan hanya untuk meninggikan dan memuliakan namanya. Terima kasih Tuhan. Ini ucapan syukur kami Tuhan. Engkau memberikan kami Tuhan pagi yang sungguh cerah. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kau yang sungguh baik Tuhan. Teramat baik. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Mari kita saat teduh sejenak. Kita siapkan hati kita. Terima kasih Tuhan.
Dengan hormat saya mengundang Ibu Gembala untuk membuka kita dalam doa. Mari kita bangkit berdiri. Mari kita berdoa. Haleluya Yesus, haleluya. Sungguh benar Yesus, karena Engkau besar, dahsyat Tuhan. Kami kagum, kami bangga Tuhan kalau Engkau telah memilih kami menjadi anak-anak-Mu Tuhan. Tuhan tolong kuatkan kami Tuhan. Sampai akhir Engkau tetap ada dalam kehidupan kami. Kami setia sampai akhir Tuhan. Kami rindu untuk selalu mendengarkan firman-Mu. Kami rindu untuk selalu dekat kepada Engkau Tuhan. Tuhan pimpin kebaktian saat ini Tuhan. Dari awal pertengahan sampai akhir di dalam kasih kemurahan Yesus. Urapi ya Tuhan setiap kami yang hadir. Urapi mereka yang melayani Yesus terlebih dan terutama hamba-Mu Tuhan. Pakai mulut lidah bibir hamba-Mu Tuhan. Bukakan rahasia firman-Mu dengan tepat Tuhan. Sehingga firman yang sampai hamba-Mu ini Tuhan sungguh-sungguh mengena di hati kami. Karena kalau melalui firman-Mu ini Tuhan Kau sanggup mengubah kehidupan kami. Menguatkan rohani kami bahkan menumbuhkannya Tuhan. Kami serahkan kebaktian ini Tuhan. Di dalam nama Yesus terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Amin. Amin. Saya mengundang jemaat Tuhan untuk kita tetap bangkit berdiri. Mari kita serukan namanya. Mari kita melihat kebaikannya dalam hidup kita. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihimu, Allah yang memeliharamu selamanya. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Puji nama Tuhan. Karena begitu besar kasih-Nya telah tercurah bagi kita semua. Amin. Amin. Begitu besar kasih telah tercurah bagi dunia. Karyamu, kasih-Mu yang termulia, tiada terselami, tiada terselami.
kita sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan? Kau membuatku sesuai rencanamu. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku. Ku milikmu. Semua kekuranganku kau pun tahu. Tetap kau pandang indah dalamku. Ku angkat tanganku dan berseru, ku milikmu.
haleluya, haleluya. Engkau kemenangan kami Tuhan. Engkau kemenangan kami Tuhan. Terima kasih. Kau beri kami kekuatan selalu. Kau beri kami kegirangan Tuhan. Di tengah dunia yang tidak menentu. Karena Engkau sumber hidup kami. Sumber segala yang baik dalam hidup kami Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pagi ini kami datang ke hadirat-Mu mengucap syukur. Mempersembahkan seluruh hidup kami untuk kemuliaan, kebesaran nama-Mu Tuhan. Engkau pemilik tunggal kehidupan kami semua di tempat ini. Kami akan menikmati firman-Mu, pakai hamba-Mu dalam segala keterbatasan, dalam segala kebodohan dan kekurangan. Sebelumnya hamba berdoa untuk anak-anak sekolah minggu yang akan mereka menikmati ibadah. Juga Tuhan mengurapi para hamba-hamba-Mu yang melayani. Dan biarlah Tuhan di tempat ini kami mulai memperhatikan domba-domba kecil-Mu dengan sepenuh hati kami. Membentuk mereka untuk kebesaran dan kemuliaan Tuhan. Masa-masa emas mereka Tuhan, pertumbuhan mereka hamba serahkan dalam tangan-Mu. Kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Juga setiap kami yang hadir, saatnya kami mau dengar firman Tuhan. Terima kasih. Pujian yang sudah membangun kami. Pujian yang sudah memberkati kami. Berkati para imam-imam-Mu yang sudah melayani. Semakin dipakai bagi kemuliaan nama Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus. Kami siap mendengar firman-Mu, berkat Tuhan tercurah atas kehidupan kami semua. Urapan Tuhan dan kuasa Roh Kudus bekerja di tengah-tengah kami, hati kami, pikiran kami. Kami tundukkan sepenuhnya kepada otoritas Roh Kudus yang bekerja dengan maksimal Tuhan. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Shalom. Ya, puji Tuhan. Ya, semangatnya luar biasa. Saudara sekalian, saya percaya semangat seperti itulah yang menyenangkan hati Tuhan begitu. Ya, ketika Daud rindu untuk untuk tabut perjanjian ada di Yerusalem. Ya, dia berusaha, itu yang pertama dia bawa. Dan Tuhan memberkati Daud. Kerinduan Daud hanyalah Tuhan hadir dalam pemerintahannya. Tuhan hadir di tengah-tengah Israel. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya rindu Tuhan hadir di tempat ini. Ya, Tuhan memberkati setiap kehidupan kita. Firman Tuhan mengatakan, pujian tadi ada pujian mengatakan, kami perlu anugerah-Mu. Ya, Tuhan tahu segala kekurangan, kelemahan kami. Ya, tapi Tuhan menganggap kami berharga. Itulah Tuhan kita, saudara. Saudara, ya. Mungkin kita direndahkan manusia. Cuma jangan pernah takut, Tuhan tidak pernah merendahkan kita. Tuhan sangat mengasihi kita, saudara sekalian. Ya, karena itu saya menjelang akhir ini rindu untuk, bukan menjelang akhir ya, akhir dari apa nggak jelas begitu, saudara. Maksudnya hari-hari ini saya ingin membawa untuk melihat tentang pentingnya kita memahami ya siapakah. Ya, berkaitan dengan akhir zaman begitu, saudara sekalian. Ya, saya tidak ingin mengajak secara
teolog, secara pengetahuan saudara mengetahui waktu-waktu dan lain sebagainya, saya kira itu urusannya Tuhan. Walaupun mungkin hanya terbatas saya memahami apa yang saya pelajari. Mungkin saatnya nanti akan kita kupas secara sepintas saja begitu. Tapi lebih baik saya mempersiapkan kita semua untuk saudara sekalian menjadi pribadi-pribadi yang semakin dekat, semakin mengasihi Kristus, dan kita akan selalu siap katakan Maranatha, Tuhan Yesus datanglah. Ya, saya kira itu yang lebih penting saudara sekalian, daripada kita melihat bagaimana peperangan yang semakin intens terjadi di Timur Tengah, dan saya kira ini mungkin yang akan membawa kita kepada perang dunia ketiga mungkin, saudara ya. Saya tidak mau mengungkapkan apa-apa saudara sekalian. Semua nubuatan Tuhan itu sudah lengkap, ya, nggak perlu kita bernubuat lagi tentang apapun juga. Nubuatan Tuhan sudah lengkap sempurna. Efesus mengatakan di atas dasar para rasul dan para nabi itu sudah lengkap. Yesus sebagai batu penjuru. Jadi saya tidak menyinggung hamba-hamba Tuhan yang suka bernubuat saudara sekalian, walaupun salah melulu begitu, tapi ya kita lebih baik melihat firman Tuhan. Ya saudara sekalian, jangan sampai kita salah begitu. Mari kita akan melihat di dalam 1 Yohanes pasal 18. Pasal 2 ayat 18. 1 Yohanes 2 ayat yang ke-18. Saudara sekalian, dan kita akan melihat sampai 21 terlebih dahulu saudara ya. 1 Yohanes 2 ayat 18 sampai 21. Iya. Demikian firman Tuhan. Iya. Judul LAI memberi judul Antikristus. Anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir. Iya. Dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Sekarang telah bangkit banyak antikristus. Itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir. Iya. Memang mereka berasal dari antara kita, tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Sebab jika mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita, niscaya mereka tetap bersama-sama dengan kita. Tetapi hal itu terjadi supaya menjadi nyata bahwa tidak semua mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita. Tetapi kamu telah beroleh pengurapan dari Yang Kudus, dan dengan demikian kamu semua mengetahuinya. Aku menulis kepadamu bukan karena kamu tidak mengetahui kebenaran, tetapi justru karena kamu mengetahuinya, dan karena kamu juga mengetahuinya, bahwa tidak ada dusta yang berasal dari kebenaran. Wah, ini luar biasa saudara sekalian. Firman Tuhan mengungkapkan kepada kita bahwa menjelang akhir zaman akan muncul seorang antikris, ya. Saudara sekalian, dikatakan muncul seorang antikristus, begitu saudara sekalian. Jadi jelas ini bukan sistem, walaupun dia menggunakan sistem yang saya kira sampai sekarang ini kita melihat betapa dahsyatnya saudara sekalian, ya, kemajuan zaman begitu. Kalau saudara misalnya Anda ngomong dengan pembicaraan misalnya tentang mungkin tentang hewan saudara sekalian, ya, nanti di HP saudara dia akan keluar hal-hal yang berkaitan dengan hewan, hal-hal apa yang kita bicarakan begitu saudara sekalian. Ini sistem, ya Bapak Ibu saudara sekalian. Jadi saya seorang pecinta binatang, saudara, ya, dan seringkali ngobrol, seringkali bicara tentang hewan begitu, dan banyak hal-hal yang muncul baik dalam YouTube, baik dalam Instagram, hal-hal yang berkaitan dengan hewan begitu, saudara sekalian. Ya, mungkin saudara bisa perhatikan, dan itu sistem yang luar biasa. Ya, nanti Google akan tahu seperti apa saudara sekalian yang menjadi kesenangan saudara, sehingga orang-orang yang ya ini temannya dari teman saya, saudara sekalian, dia
dipakai oleh pemerintah Australia memegang, saudara sekalian, sebagai profesor yang yang berkaitan dengan IT begitu, saudara sekalian. Ya, dipakai oleh negara Indonesia untuk mengungkapkan hal-hal ataupun buser-buser begitu yang melakukan tindakan-tindakan kriminal, dan semuanya hampir ketangkap semua. Bapak Ibu saudara sekalian. Ya. Dia katakan ketika teman saya pergi ke Australia diajak ke kantornya, dia katakan ruang kantornya, komputernya entah sebesar sebanyak apa saudara sekalian. Ya, dia katakan pokoknya itu kalau ada buser itu kayak misalnya pencuri itu, mereka udah siap di sini dicegah, dilihat dan lain sebagainya, udah ketahuan saudara sekalian. Ya, makanya nggak aneh kalau muncul hal-hal yang ketahuan, misalnya pembicaraan Pak Rizik dengan selingkuhannya dan lain sebagainya, itu hal yang mungkin sangat mudah bagi mereka begitu saudara sekalian. Ya, jadi Rasul Yohanes, sang rasul batin, mengungkapkan kepada kita bahwa akan muncul seorang antikris. Ya, sekarang ini bermunculan banyak antikristus. Maka kita yang orang percaya harus mewaspadai. Nah ini, saudara sekalian, berbagai roh aktivitas para antikristus yang berkeliaran itu. Kita harus peka, kita harus tahu, kita harus memperhatikan seperti apa, saudara sekalian. Ya, maka kita melihat, mari kita melihat apa saja yang diungkapkan oleh oleh Rasul Yohanes begitu saudara sekalian. Yang pertama dikatakan, anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir, dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Sekarang telah bangkit banyak antikristus. Itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir. Memang mereka berasal dari antara kita, tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Ya, sebab jika mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita, niscaya mereka tetap bersama-sama dengan kita. Ini yang dikatakan Rasul Yohanes yang pertama. Ya, mereka berasal dari kita, saudara sekalian, ya, tetapi tidak sungguh-sungguh. Maka yang pertama saya katakan bahwa, saudara sekalian, tanda antikristus itu adalah meninggalkan persekutuan orang percaya. Ya, secara harafiah bisa, ya, tolong ke ini mari kita melihat saudara sekalian, ya. Ya. Yang pertama, firman Tuhan mengatakan bahwa menjelang akhir zaman itu akan muncul seorang antikristus. Ya, maka firman Tuhan kita lihat, saudara sekalian, bermunculan banyak antikristus, Bapak Ibu saudara sekalian. Dan kita harus mewaspadai berbagai roh dan aktivitas, ya, kegiatan seperti apa sih. Yang pertama, firman Tuhan mengatakan bahwa antikristus meninggalkan persekutuan orang percaya. Bisa secara harafiah, saudara. Ya, saya tidak mengatakan kalau Anda meninggalkan Diros begitu, ya, saudara sekalian. Ini mungkin minggu terakhir saudara kita Tiffany yang pimpin pujian ini akan, karena dia harus bekerja di Jakarta begitu, ya, saudara sekalian, mulai minggu depan sudah pergi. Kita doakan supaya Tuhan memberkati, ya, pekerjaannya, kehidupannya dijagai Tuhan, dilindungi, saudara sekalian, dan kita doakan supaya cepat bisa pulang, nggak terlalu betah di Jakarta begitu. Ya, jadi bisa cepat pulang begitu, saudara, ya, Tiffany, ya. Ini doanya doa yang baik begitu, ya. Nah, tetap jadi berkat di sana begitu, tapi ingat
Tiros begitu saudara ya. Saudara, ya, jadi kalau Tiffany meninggalkan Tiros bukan berarti meninggalkan persekutuan, ya dia akan beribadah di sana, saudara sekalian, ya. Jangan kadang menganggap bahwa kalau Ibu Gembala selalu berdoa supaya kami ini menjadi orang yang setia sampai akhir, itu kerinduan. Ya, saya percaya bukan berarti bahwa keluar dari Tiros itu orang-orang yang, wah maaf kata saudara sekalian, mereka orang yang sudah meninggalkan Yesus, tidaklah. Ya, bahkan mungkin bisa bertumbuh lebih indah, bisa bertumbuh lebih hebat begitu saudara. Kalau ya, karena itu seringkali saya katakan gereja itu selalu menjadi model kecap nomor 1 gitu ya, gerejaku paling baik. Saudara, saya pernah khotbah, jadilah kita gereja nomor 2 begitu ya, nggak perlu jualan kecap saudara sekalian. Ya, firman Tuhan mengungkapkan bahwa yang penting kita melakukan misi, visi yang benar, bahwa biarlah hati kita gereja Tuhan, gereja Tiros menjadi gereja yang misioner. Gereja yang mengutamakan Yesus, gereja yang memberitakan Yesus. Hanya Yesus yang diutamakan di tempat ini, bukan yang lain. Ya, kita nggak bicara tentang materi, kita nggak bicara tentang uang, kita nggak bicara tentang etika, tentang moral, kita bicara tentang ada gereja yang berbicara khotbahnya begitu berapi-api tentang rokok, tentang aikos begitu saudara sekalian. Penting ya penting. Cuma maksud saya Anda bisa nasihatilah secara pribadi begitu saudara. Ya, daripada Anda kehilangan sebuah momen untuk jemaat mendengarkan berita yang paling penting. 1 Korintus 15 ayat 2, yang paling penting kukatakan kepadamu. Paulus berbicara yang paling penting berita Injil. Ya, saudara. Jadi pengorbanan Yesus, karya Yesus untuk menyelamatkan manusia itu bagi Paulus itu yang paling penting, yang paling hebat, yang tidak boleh tidak. Ya, jangan sampai tidak dibicarakan. Jadilah gereja yang minimal menjadi bengkel rohani. Ya. Kita semua punya kekurangan seperti lagu yang kita pujikan tadi. Kita semua butuh anugerah Tuhan. Kita memerlukan kasih karunia Tuhan. Jangan sampai di gereja malah kita dihakimi lagi. Jangan sampai di gereja kita masih disalah-salahin lagi. Saya orang yang penuh kekurangan. Ya, saya percaya kita pun sama. Nikah kita nikah yang penuh kekurangan. Kita perlu, saudara sekalian, kekuatan firman Tuhan untuk menjalani kehidupan nikah keluarga di dalam kasih dan anugerah Tuhan. Ya, kita nggak akan mampu berjalan dengan kekuatan sendiri, dan gereja harus menyalurkan kasih karunia Tuhan. Yesus datang untuk menyampaikan kasih karunia dan kebenaran. Satu pujian yang menjadi favorit istri saya, dia bicara tentang ingat kasihnya. Ya, dia datang bukan sebagai hakim yang menjudge. Dia datang untuk menjadi juru selamat, menjadi keselamatan bagi kita yang percaya begitu saudara sekalian. Ya. Jadi ketika kita melihat orang-orang yang meninggalkan persekutuan orang percaya, ya seperti saksi Yehova, Mormon begitu saudara sekalian. Ya, saya katakan ini yang jelas-jelas begitu. Ya, bahwa ketika saya membaca pemimpin saksi Yehova, saudara sekalian, sebenarnya rindu untuk dalam kebenaran, tetapi ya akhirnya karena kekurang pemahaman tentang Kristus, ya akhirnya seperti itu. Yang mungkin saudara bisa melihat banyak hal saudara sekalian. Ya, di Indonesia misalnya, mohon maaf saya sebutkan karena ini sudah menjadi sebuah pembicaraan yang hangat, ya, hal yang diketahui semua. Misalnya Bapak Erastus Sabdono. Saya suka dengar firman Tuhan masa-masa lalu, tapi makin ke sini makin ngawur. Saudara, ya, dia katakan
hanya Allah Yehova itulah sang juru selamat. Kristus itu bukan juru selamat, dia katakan. Kristus itu Allah yang kecil yang, waduh, bagaimana mungkin? Saya kira karena dia terlalu banyak menulis buku dan tidak baca Alkitab. Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, jadi betapa pentingnya kita selalu membaca firman Tuhan. Ya, nanti doakan supaya muncul lagi ya. Kita pembacaan Alkitab itu akan kita kita jalankan lagi begitu saudara sekalian. Karena saya percaya hanya dengan membaca kitab suci ini Tuhan akan memberikan banyak pengetahuan, banyak pengertian, banyak ilham, hal-hal yang indah, hal-hal yang menumbuhkan iman dan rohani kita saudara sekalian. Ya. Jadi kita melihat bahwa Rasul Yohanes mengatakan bahwa cirinya seorang antikristus itu, karena dikatakan di sini banyak antikristus kecil begitu ya. Nanti muncul satu saat antikristus yang yang utama begitu saudara sekalian. Ya, kita akan melihat bahwa firman Tuhan menyatakan kepada kita meninggalkan gereja yang benar, meninggalkan ajaran yang benar, bergabung dengan persekutuan yang sesat, bergabung dengan ajaran yang sesat. Ya. Suatu saat saudara sekalian, saya diminta untuk berbicara, kami penasehat dari Jabar ini menasehati seorang hamba Tuhan yang ikut-ikutan Pak Erastus Sabdono. Ya, dan saya terus terang marah kepada kepada majelis daerah, penasehat daerah yang mereka setelah ngobrol itu, iya kita udah tahunya lama begitu. Saya bilang kok Anda tahu lama kok baru ngomong sekarang begitu. Kalau Anda tahu dari dulu-dulu mungkin masih bisa diomongin begitu. Dan yang terus berdebat itu saya dengan dia, saudara sekalian. Saya ungkapkan hal-hal betapa hebatnya Tuhan, betapa ajaibnya Tuhan, bahwa Allah Trinitas itu mereka adalah Allah sama derajatnya, hanya mereka memiliki kepribadian yang berbeda begitu, saudara sekalian. Ya, Bapak Ibu saudara sekalian. Ya, akhirnya kita serahkan kepada Dewan Kehormatan, dan Dewan Kehormatan waktu itu mengundang beliau, dia tidak datang. Akhirnya diputuskan bahwa orang ini keluar dari persekutuan GBIS. Ya, jadi seringkali seperti itu saudara sekalian. Terlalu banyak nonton YouTube. Terlalu kita akhirnya senang kepada seseorang hamba Tuhan. Seseorang hamba Tuhan yang punya, saudara sekalian, ajaran yang, kalau ngomongnya mungkin bagus. Tapi ajarannya nggak sesuai, Bapak Ibu saudara sekalian. Ya, misalnya di luar negeri kita kenal yang namanya Pastor Joel, begitu saudara sekalian. Ya, termasuk Benny Hinn, saudara sekalian, yang mengakui bahwa ajarannya salah begitu. James Baker dalam bukunya Pengakuan, dia mengungkapkan bahwa di penjara dia menyadari ajarannya sesat begitu, saudara sekalian. Ya, ini orang-orang yang meninggalkan persekutuan. Ya, mereka meninggalkan ajaran yang benar, saudara sekalian. Rasul Yohanes mengatakan bahwa ini ketika ada orang-orang yang meninggalkan persekutuan orang percaya. Bapak Ibu saudara sekalian. Ya, jadi dasarnya spiritnya antikristus itu, dia tidak menyukai persekutuan dengan orang percaya. Saudara sekalian. Ya, spiritnya seperti itu saudara sekalian. Coba dibaca 1 Yohanes 3 ayat yang ke-10. 1 Yohanes 3 ayat yang ke-10. 1 Yohanes 3 ayat yang ke-10.
Inilah tandanya anak-anak Allah dan anak-anak iblis. Setiap orang yang tidak berbuat kebenaran tidak berasal dari Allah. Demikian juga barang siapa yang tidak mengasihi saudaranya. Iya, ya. Ini tandanya anak Allah dan anak iblis, saudara sekalian. Ya, jadi saudara selalu berpatokan kepada firman Tuhan. Ayat 4, pasal 4 ayat yang ke-20. Jos, tolong bacakan tetangganya. Pasal 4 ayat yang ke-20. Ya, 1 Yohanes, masih 1 Yohanes. 1 Yohanes pasal 4 ayat ke-20. Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah, dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah dan yang tidak dilihatnya. Iya, firman Tuhan mengatakan di sini, nggak mungkin kalau orang yang benar itu dia membenci saudaranya. Saudara, ya, saya katakan, saya bersyukur kepada Tuhan. Dan bagi saya, saudara sekalian, saya katakan dengan jujur bahwa ciri kehidupan baru, kehidupan kita diciptakan baru di dalam Yesus, bahwa kita adalah kehidupan orang-orang yang mengalami pembaharuan Tuhan. Ya, itu bagi saya gampang, pengampunan. Dia tidak pernah punya rasa benci. Ya, Bapak Ibu saudara sekalian, ketika Tuhan angkat saya jadi ketua pemuda, ketika Tuhan angkat saya jadi ketua BP, saudara sekalian, terlalu banyak orang-orang yang mencoba untuk menjadi oposisi, melawan ataupun segala macam. Saya hadapi dengan santai. Tidak pernah saya, saudara sekalian, marah kepada mereka. Bapak Ibu saudara sekalian, ya, saya bisa bekerja sama, saya menganggap bahwa sebagai sesama hamba Tuhan mereka adalah mitra kerja, bukan saingan, bukan lawan. Saya tidak pernah menganggap seorang pun hamba Tuhan lebih hebat, pintar khotbahnya itu lawan saya, enggak. Enggak pernah saya mau menjelek-jelekan mereka. Ya, maksudnya kalau saudara yang saya sebutkan itu saya bukan menjelekkan, karena memang faktanya seperti itu. Bapak Ibu Saudara, ya. Saya katakan, saya nggak ada masalah sama Pak Freddy. Pak Freddy harus pelayanan, ada visi khusus ke Semarang, no problem. Bersama Pak Yakub dan saudara, kalau saudara tahu saya katakan, sudah bertahun-tahun sebelumnya, ya, sebelum COVID saya bilang sama Pak Yakub, siap nggak jadi gembala? Ya, saya ingat bersama Pak Liangcing kita ngobrol di Hyper waktu itu, saya ungkapkan lagi di situ di depan para penatua, di depan pengurus. Nanti Pak Yakub ya, generasi, regenerasi. Hanya mungkin responnya pada saat itu masih saya kaget juga begitu, pada nggak setuju begitu saudara sekalian. Ya, saya ngobrol secara berdua, saya tidak pernah meninggalkan semena-mena seperti itu. Saya bicarakan dari awal saudara sekalian, ya, sampai akhirnya selesai COVID pun saya masih sampaikan kepada dia, saudara sekalian, saya sebenarnya tidak akan pernah punya niatan meninggalkan. Kalau istri saya masih bersama dengan saya akan tetap. Saudara, saya akan tetap melayani. Ya, kalau anak-anak saya masih di sana, saya akan tetap melayani. Tidak ada pernah berniat meninggalkan. Saya katakan, KP itu seluruh jiwa hidup saya di sana, saudara sekalian. Ya. Bagi saya, itulah hidup saya, itulah semua kehidupan pergumulan saya. Tapi kalau Tuhan izinkan buka tiros, saya katakan ya inilah hidup saya sekarang, begitu saudara sekalian. Ya, Bapak Ibu saudara sekalian, kita melihat bahwa inilah spiritnya Antikristus, menular, membuat orang berpikir bahwa tidak bersekutu dengan saudara seiman itu adalah hal yang wajar, hal-hal yang natural, hal yang sama sekali no problem begitu. Ya, Bapak Ibu saudara sekalian. Nah, ini kita harus hati-hati, jangan sampai terjadi
Bapak Ibu ya. Nah, jangan sampai kita menjadi orang yang berkata bahwa tidak bersekutu dengan saudara seiman adalah hal yang wajar. Saya kira COVID itu dipakai kuasa kegelapan ya untuk ini ya, supaya akhirnya kita tidak lagi ada persekutuan. Ya cukuplah kita Zoom, cukuplah kita hanya melalui TV begitu saudara sekalian. Sampai sekarang mungkin masih ada yang betah seperti itu. Tapi saya harapkan kita tidak, kita rindu bertemu, kita rindu ya, kita rindu bersekutu. Di tempat ini kita bertemu dengan saudara seiman. Di tempat ini kita saling menguatkan. Di tempat ini kita bisa saling melayani. Di tempat ini kita sama-sama bersaksi tentang kemuliaan Tuhan. Di tempat ini kita rindukan hadirnya Tuhan, hadirat Tuhan, dan ini menjadi kekuatan bagi kita menghadapi dunia, menghadapi tantangan yang berat, saudara sekalian. Yang kedua, kita akan baca lihat dalam ayat yang ke-22 dan 23. 1 Yohanes pasal 2, ayat 22 dan 23. Mari, Yos. 1 Yohanes 2 ayat 22 dan 23. Siapakah pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus? Dia itu adalah antikristus, yaitu dia yang menyangkal baik bapa maupun anak. Sebab barang siapa menyangkal anak, ia juga tidak memiliki bapa. Barang siapa mengaku anak, ia juga memiliki bapa. Iya. Ya, firman Tuhan mengatakan di sini, siapakah pendusta? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus, bahwa Yesus adalah Mesias? Mohon maaf, saya sebutkan, di Quran disebutkan Yesus itu adalah Mesias, Al-Masih. Al-Masih itu Mesias. Kata Al-Masih itu dari kata Mesias, ya, dalam bahasa Arabnya sama. Hanya kata Al-Masih di sana, Mesias di Quran itu adalah pengembara. Yesus itu hanya seorang pengembara, seorang yang diutus saja, saudara sekalian. Ya, kita menganggap Mesias itu adalah Tuhan dan Juru Selamat. Kalau engkau tidak menganggap Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, engkau menyangkal Kristus. Ya, kau menyangkal Yesus. Ya, jadi menyangkal bahwa Yesus adalah Allah yang menjadi manusia itu udah nggak usah ngomong, saudara sekalian. Ya, kita tahu. Jadi Anda bisa bayangkan bagaimana sebuah denominasi, sebuah yang namanya gereja menjadikan seorang ibu Yesus menjadi Tuhan. Ya, firman Tuhan menjelaskan betul dia orang yang diberkati Tuhan, yang khusus, yang spesial, seorang wanita yang sangat diberkati Tuhan, tapi beliau adalah wanita biasa yang melahirkan anak-anaknya. Ya, inilah Yudas salah satunya, saudara sekalian. Yakobus salah satunya, adiknya Tuhan Yesus, yang waktu Yesus hidup mereka nggak percaya, malah mereka menganggap Yesus itu gila. Tapi pada akhirnya puji Tuhan mereka bertobat dan mereka menjadi pengikut Kristus yang menyaksikan bahwa kakaknya itu adalah Mesias, anak Allah yang hidup, saudara sekalian. Ya, coba kita lihat Yohanes 8 ayat yang ke-44. Yohanes 8 ayat yang ke-44, kita lihat. Siapa pendusta itu? Injil Yohanes 8. Perhatikan. Yohanes 8 ayat 44. Iya. Demikian firman Tuhan. Iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Iya. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Iya. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Pendusta sejati dan bapa segala dusta. Saudara, ya. Maka saya rindu kita bicara tentang sebuah kebenaran. Ya. Bapak Ibu, hanya Yesus, dialah kebenaran yang sejati, kebenaran yang mutlak. Ya. Jadi ketika menjadi kehidupan yang menyangkal
Yesus sama dengan menyangkal Bapa juga. Maka firman Tuhan mengatakan di sana, saudara sekalian, ayat 23, sebab barang siapa menyangkal anak, ia juga tidak memiliki Bapa. Ya, anak dan Bapa itu satu. Maka kalau kita melihat yang namanya saudara sekalian doktrin dalam Alkitab, apakah itu Trinitas, apakah itu tentang Kristus, apakah tentang Roh Kudus, ya, apakah tentang tentang kebenaran, tentang Alkitab, pokoknya semua yang namanya doktrinnya ada di dalam kekristenan, itu semua berjalan, saudara sekalian, merupakan sesuatu yang dibicarakan oleh para bapak gereja di abad-abad awal. Ya, dan akhirnya muncullah yang namanya doktrin keselamatan, soteriologi, doktrin tentang Kristus, kristologi, doktrin tentang Allah proper, doktrin tentang Allah Tritunggal dan lain sebagainya, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ini bukan ujuk-ujuk muncul, ya, bukan saya penemunya, enggak. Saya katakan, ketika kita melihat dan belajar, kita akan melihat betapa hebatnya perjalanan Yesus, betapa hebatnya perjalanan doktrin-doktrin gereja Tuhan, saudara sekalian. Ya, makanya semuanya harus berdasarkan Alkitab. Saya katakan reform, bagus itu yang namanya reform. Ya, walaupun mungkin sekarang diambil alih oleh satu denominasi gereja, Bapak Ibu Saudara sekalian, ya. Artinya reform itu back to Bible, kembali ke Alkitab. Ya, kalau kita menjadi gereja yang tidak kembali kepada Alkitab, omong kosong. Ya, maaf, saya katakan dulu kagum sama Pak Stephen Tong, saya senang khotbahnya. Tapi semakin tua, beliau, saya bilang ini bukan terlalu jernih, tapi dia makin burem, kacamatanya udah nggak sesuai. Yang dia lihat ini salah, ini nggak benar, itu nggak benar. Oh, hanya reform paling benar, begitu saudara sekalian. Ya, dan saya kira sama radikalnya dengan yang namanya kabar mempelai, sama itu. Dan yang namanya kalau itu sampai radikal seperti itu, bagi saya nggak benar lah, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, kita harus memberitakan Injil Kristus. Kita harus mengutamakan Yesus, jangan yang lain, Bapak Ibu Saudara sekalian. Coba kita lihat dalam Yohanes pasal 10 ayat yang ke-30. Injil Yohanes 10 ayat yang ke-30. Injil Yohanes 10 ayat ke-30. Aku dan Bapa adalah satu. Aku dan Bapa adalah satu. Menyangkal Yesus, menyangkal Bapa. Kenapa mereka kesatuan? Saudara sekalian, ya. Jadi di dalam bagian ini, saudara sekalian, antikris itu dia menyangkal Yesus yang adalah Mesias, Kristus yang diurapi, ya. Kata yang diurapi itu dalam perjanjian lama ada 3 jabatan yang harus diurapi. Yaitu imam, ketika imam-imam ditahbiskan untuk melayani bait Allah, mereka dapat pengurapan. Ya. Imam kepala diurapi oleh Musa, Harun diurapi oleh Musa, Harun mengurapi para imam. Anak-anaknya, ya, suku-sukunya dari suku Lewi semua diurapi, dipakai untuk pelayanan. Para nabi, seorang nabi diurapi, ya. Nabi Elia mengurapi Elisa dan selanjutnya hampir semua itu kita lihat, ya. Bapak Ibu, raja diurapi. Jadi 3 jabatan ini dalam perjanjian lama diurapi. Raja, nabi dan imam. Enggak ada yang raja sekaligus imam. Enggak ada yang raja sekaligus nabi. Tapi di dalam perjanjian baru, Yesus dia adalah imam kita, imam besar kita. Dia adalah raja kita, dia adalah nabi kita. Itu sebabnya dia disebut yang diurapi, Mesias. Bapak Ibu,
Dia menjadi raja yang memimpin, menyelamatkan umatnya, yang berperang, saudara sekalian, dengan hebat. Dalam karya penebusannya dia rela wafat di Golgota untuk menyelamatkan setiap kehidupan yang percaya. Dia menjadi seorang imam besar yang mengantarai, dia berdoa syafaat sampai sekarang buat kita. Saudara sekalian, ya, sebagai nabi dia menubuatkan hal-hal yang akan datang, dan inilah Yesus yang kita percayai, Bapak Ibu saudara sekalian. Jadi sebenarnya kalau kita melihat orang-orang percaya banyak yang tidak menyangkal Yesus, saudara sekalian. Ya, Bapak Ibu saudara sekalian, banyak orang-orang percaya yang tidak menyangkal. Tidak menyangkal secara iman mereka begitu saudara sekalian. Tetapi lebih banyak artinya mereka menyangkal saudara sekalian ya dalam tindakan. Ya, dalam tindakan mereka ke gereja. Mereka mungkin melayani. Tapi dari tindakan kehidupannya tidak lagi sesuai firman Tuhan, Bapak Ibu saudara sekalian. Ini yang repot, ya. Jadi hati-hati Bapak Ibu saudara sekalian. Kita semua bisa, ya. Jadi kita seringkali menyangkal Yesus melalui hidup sedang dalam dosa. Nah, ini yang kita perlu hati-hati. Gereja harus memperingatkan supaya kita menjadi orang yang tidak berkompromi, yang tidak hidup dalam dosa. Ya. Saya sedih kadang ketika menjadi ketua pemuda, kami ketemu di kereta begitu. Waduh, ngobrol. Oh iya Pak, saya juga aktivis Pak, saya pelayanan. Tapi akhir-akhirnya ketika ngobrol makin intens, dia katakan iya. Saya, mohon didoakan. Saya pemain musik di gereja, tapi ya sudah have sex dengan pacar saya. Ya, saya melihat sedih saudara sekalian. Ya. Anak-anak muda, mereka pelayanan ke gereja, tapi mungkin akhirnya mereka mengalami hamil di luar nikah dan lain sebagainya. Ya, yang repotnya itu anak-anak pendeta. Sedih, Bapak Ibu saudara sekalian. Ya. Saya berharap berdoa sama Tuhan, Tuhan lindungi kami di tempat ini. Kita katakan kita penuh kekurangan, kita perlu anugerah Tuhan. Disitulah anugerah Tuhan, saudara sekalian. Betapa susahnya kita berjalan dengan kekuatan kita. Iblis begitu licin, begitu hebat, saudara sekalian. Dia tahu kalau kita disodorkan hal-hal yang frontal, kita akan katakan, no, saya sudah ikut Yesus. Tapi ketika itu perlahan-lahan, ketika itu saudara sekalian melalui pertemanan, melalui hal-hal yang akhirnya bisa jadi tergerus iman kita. Kita menjadi orang-orang yang sebenarnya secara harafiah sudah menyangkal. Karena kita lebih senang hidup di dalam dosa. Ya, maka firman Tuhan mengatakan, Bapak Ibu saudara sekalian, kita baca sebentar di dalam Satu Yohanes mohon maaf saudara sekalian, ini tiba-tiba begitu supaya kita lihat, saudara ya, kita lihat. Mari kita melihat di dalam 1 Yohanes
Yuk, ayat yang ke-6. Mohon maaf. 1 Yohanes 3 ayat yang ke-6. 1 Yohanes 3 ayat yang ke-6. Iya. Karena itu setiap orang yang tetap berada di dalam Dia tidak berbuat dosa lagi. Iya. Setiap orang yang tetap berbuat dosa tidak melihat dan tidak mengenal Dia. Firman Tuhan mengatakan, karena itu setiap orang yang tetap berada di dalam Yesus tidak berbuat dosa lagi. Kata tidak berbuat dosa lagi terjemahan aslinya, saudara sekalian, tidak punya keinginan. Beda ya. Saya masih bisa berdosa, Bapak Ibu, ya. Rasul Petrus masih berdosa ketika dia sudah diurapi dengan Roh Kudus menjadi seorang pelayan Tuhan yang hebat, yang menobatkan 3.000. Di Galatia dia ditegur sama Rasul Paulus. Kamu gak boleh munafik kayak gitu. Bapak Ibu, saudara sekalian. Ya, jadi firman Tuhan katakan setiap orang yang tetap berada di dalam Yesus tidak punya keinginan. Ya, firman Tuhan katakan setiap orang yang berbuat dosa tidak melihat dan tidak mengenal Dia. Bapak Ibu bukan seperti mereka, nggak usah pusing. Ya, mereka memperlakukan, mereka mengatai-ngatai, mereka fitnah, mereka bikin hoax dan apapun itu, saudara sekalian. Kita hidup hanya berdasarkan firman Tuhan, bukan berdasarkan perkataan manusia. Ya, makanya saya enjoy kok, Bapak Ibu. Berapa kali kita datang ketemuan, rapat di KP. Waduh, kalau ketemu jemaat mereka rasanya ini masih sebutnya pagem. Bapak Ibu saudara sekalian, ya. Rasanya sedih begitu saudara sekalian. Aduh, saya bilang, ya. Masih kalau ketemu di mana pagem. Aduh, bagi saya itu sebuah kehormatan saudara sekalian, ya. Tapi ya, inilah kehidupan yang harus kita jalani begitu. Ya. Mari kita jangan menyangkal Yesus. Hiduplah kita di dalam kekudusan. Hidup dalam takut akan Tuhan, saudara. Yang ketiga, yang terakhir, ayat 26. 1 Yohanes 2 ayat 26. 1 Yohanes 2 ayat 26. Iya. Semua itu kutulis kepadamu, yaitu mengenai orang-orang yang berusaha menyesatkan kamu. Iya, ya. Ayat 26, semua kutulis kepadamu, kata Rasul Yohanes, yaitu mengenai orang-orang yang berusaha menyesatkan kamu. Ini roh antikris. Roh antikris itu selalu berusaha menyesatkan kita jauh dari Tuhan. Membuat kita akhirnya tidak lagi bersama dengan Kristus. Ya, hati-hati saudara sekalian. Firman Tuhan mengatakan, saya kira mungkin bisa aja itu ada di dalam gereja. Ya, waktu Natal ada fragmen singkat begitu saudara sekalian. Ya, bagaimana anak-anak menunjukkan, mulai, ayo kita cari solusinya. Gereja mah bosen lah, khotbahnya itu aja lah, ngapain lah, gitu saudara. Yuk coba kita cari, diajaklah ke diskotik mulai begitu saudara sekalian. Saya kira itu sering kali terjadi. Ya, maka bagi saya kalau gereja tidak memiliki visi perubahan hidup, tidak rindu untuk mengubah kehidupan kita semua oleh kuasa firman Tuhan, sangat disayangkan, Bapak Ibu saudara sekalian. Ya, maka firman Tuhan mengatakan, PowerPoint tolong. Di sini adalah berusaha menyesatkan, ya, saudara sekalian, menyesatkan. Ini rohnya, ini aktivitasnya antikris, spiritnya begitu, saudara. Ya, ini antikris itu selalu berusaha menyesatkan kita. Iblis selalu berusaha menyesatkan kita. Dia pakai antikris untuk menyesatkan umat Tuhan. Ya, makanya sekarang kita melihat YouTube itu, waduh, itu bukan lagi banjir. Tapi buat saya itu tsunami, ya, tsunami, saudara sekalian, ajaran yang mengerikan begitu, saudara sekalian. Ya, coba Anda bisa melihat tentang
Dulu suka nonton Netflix, kalau sekarang nggak bisa saya, saudara sekalian, entah kenapa begitu ya. Saya juga nggak pusing lah, karena saya sibuk begitu. Cuma ada beberapa hal yang saya senang nonton, itu salah satunya In the Name of God. Begitu saudara ya, In the Name of God. Itu menceritakan tentang gereja-gereja sesat di Korea. Waduh, mengerikan. Ya, Bapak Ibu saudara sekalian. Ini yang harus kita waspadai begitu saudara sekalian, ya. Maka Rasul Yohanes katakan semua itu kutulis kepadamu, yaitu mengenai orang-orang yang berusaha menyesatkan kita. Pendeta aja bisa disesatkan, apalagi umat Tuhan. Tapi ini proyeknya iblis. Proyeknya supaya mereka menarik sebanyak orang. Peperangan terakhir. Akan terjadi peperangan yang besar. Anak domba Allah dan pengikutnya melawan kuasa setan yang dihulubalangi oleh antikris, begitu saudara sekalian. Ya, maka firman Tuhan mengatakan hati-hati. Gereja Surabaya katakan pertama bagi mangga, begitu. Dia katakan nanti saya akan bagi perhiasan emas asli. Oke, kalian yang jadi jemaat yang mau, ayo kirim WA kepada saya. Saya nanti siapkan semua yang me-WA saya akan kasih perhiasan. Yang di Bandung ada gereja bagi-bagi duit, begitu ya. Ini saudara sekalian, semua strategi. Saudara sekalian, zaman dulu Rasul Petrus mengatakan, emas perak aku tidak punya, yang kupunya nama Yesus. Sekarang gereja punya segala-galanya, tapi Yesus yang gak punya. Saya rindu tempat ini hanya kita punya Yesus. Yesus yang memperbaharui hidup kita. Yesus yang menjadi penolong kita di saat kita mengalami kesulitan. Saya percaya saudara sekalian, kematian rohani akan mengakibatkan pelan-pelan segala sesuatu itu mati. Sama seperti Adam dan Hawa ketika putus hubungan dengan Tuhan. Kesusahan, persoalan, pergumulan terus melanda hidup mereka. Sampai dia harus melihat anaknya saling bunuh, saudara sekalian. Ya, saya percaya saudara sekalian, kematian rohani itu sangat mengerikan. Tapi ketika rohanimu bangkit, rohanimu saudara sekalian memiliki keintiman, memiliki hubungan dengan Tuhan, Tuhan pulihkan segala sesuatunya. Tuhan pulihkan dengan begitu hebat dan luar biasa. Gereja Tuhan harus menjadi gereja yang memulihkan. Gereja yang menghadirkan Yesus. Ya, kita mungkin gak punya apa-apa. Kita gereja yang kecil, gereja yang masuk gang, gereja yang tidak terpandang, yang tidak tercantum. Tapi bagi saya, saudara sekalian, yang penting Yesus hadir di tempat ini. Memulihkan hubungan kita, suami istri. Memulihkan hubungan orang tua dengan anak. Memulihkan hubungan antar sesama. Satu persatu dipulihkan Tuhan, dan berkat Tuhan ini akan menjadi sesuatu yang indah, yang luar biasa dalam kehidupan kita, saudara sekalian. Ya, jadi kata berusaha itu kata kerja aktif, present tense, yang artinya terus menerus. Terus, dia nggak pernah putus, dia berusaha. Wah ini Reni ini masih kuat ya, maka dia coba pakai uang. Uangnya wah kuat ini Reni. Ada nih mulai dikasih pacar ya, mulai dikasih pacar gimana? Ini contoh aja ya Ren ya, sabar ya, saudara sekalian. Jadi spiritnya antikris itu menunjuk pada orang-orang yang selalu mau menyesatkan dengan cara apapun. Hati-hati. Ajarankah? Kehidupankah? Saudara sekalian, tanpa sadar gereja menjadi sebuah, pernah saya melihat dalam sebuah YouTube, ayo gereja, ayo. Pendetanya bilang, yuk kita, siapa yang mau jadi sultan, ayo kita belajar. Ini, saudara sekalian, ya, jualan saham. Ya, jadi pendeta jadi calo, saudara sekalian. Ya, hati-hati Bapak Ibu, saudara sekalian. Firman Tuhan, saya katakan bukan berarti salah, silahkan, nggak ada masalah.
Ya itu sebuah tapi yang saya kira yang mungkin yaitu yang kadang-kadang sahamnya yang per menit begitu ya, saudara sekalian. Itu yuk kita baca ayat 24. 1 Yohanes pasal yang kedua ayat 24. 1 Yohanes 2 ayat 24. Dan kamu, apa yang telah kamu dengar dari mulanya, itu harus tetap tinggal di dalam kamu. Jika apa yang telah kamu dengar dari mulutnya itu tetap tinggal di dalam kamu, maka kamu akan tetap tinggal di dalam Anak dan di dalam Bapa. Kamu, apa yang telah kamu dengar dari mulanya, firman. Dari mulanya itu firman, itu harus tetap tinggal di dalam kamu. Jika apa yang telah kamu dengar firman Tuhan dari mulanya itu tetap tinggal di dalam kamu, kamu akan tetap tinggal di dalam Anak. Ya, jadikan firman Tuhan kekayaan hidupmu. Amsal 2 mengatakan, aku simpan firman-Mu dalam hatiku. Aku dengar firman-Mu, aku taruh dalam hatiku. Aku berdoa, aku mohon supaya firman Tuhan itu aku mengerti. Itu yang dikatakan Amsal pasal 2. Ya, seperti aku mencari perak, seperti aku mencari harta karun, itulah kerinduan kita. Saudara datang jauh-jauh, melewati kemacetan. Saudara sekalian, saya katakan bersyukur. Saya hanya mohon Tuhan berkati sidang jemaat-Mu yang hadir. Dan berkati dengan firman yang hidup Tuhan. Itu kerinduan saudara sekalian. Ya, Bapak Ibu saudara sekalian. Supaya apa? Supaya kalau firman itu ada di dalam hidup kita, kamu akan tetap tinggal di dalam Anak dan di dalam Bapa. Kita punya hubungan, rohani kita dipulihkan. Saudara sekalian, dan kita mengalami segala berkat dan pemulihan yang dari Tuhan. Maka firman Tuhan mengingatkan pada siang hari ini saudara sekalian. Ya, hati-hati. Spiritnya antikris. Kerjanya, ya tindakan rohnya antikris itu selalu berusaha membawa kita meninggalkan persekutuan dengan orang-orang yang percaya. Menyangkal Yesus yang adalah Kristus. Dan berusaha menyesatkan kehidupan kita anak-anak Tuhan. Tuhan memberkati kita. Mari saya undang pemain musik. Kita masuk saat teduh, nikmati kasih Tuhan. Nikmati mana dari Tuhan. Doaku, firman Tuhan menjadi bagian terindah dalam kehidupan kita. Menjadi kehidupan anak-anak Tuhan yang selalu waspada di zaman akhir ini. Spiritnya antikris berkeliaran tanpa terlihat. Tapi kerjanya luar biasa. Haleluya, Yesus. Teguhkan kami, Yesus. Selidiki aku,
Sungguh mengasihimu Yesus, Kau yang Maha tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Selidiki Aku lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu Yesus, Kau yang Maha tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Sekali lagi, selidiki aku. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu Yesus, Kau yang Maha tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat, kita bangkit berdiri. Kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Dan kulihat, amin, kami melihat kebaikan-Mu Yesus, tak pernah habis anugerah-Mu bagi kami Tuhan. Sampai akhirnya Kau dapati aku setia. Terima kasih, Engkau baik Yesus. Kami bersyukur, berterima kasih sepanjang hidup kami. Sampai akhirnya Kau dapati aku. Sekali lagi, telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Dapati
Terima kasih Yesus. Haleluya. Kami rindu tetap setia Tuhan. Haleluya. Syukur. Terima kasih Yesus. Haleluya. Besar anugerah-Mu. Terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih. Kita datang kepada Yesus. Ini biarlah menjadi komitmen kita pada pagi ini. Kami rindu tetap setia Tuhan. Kami lihat tanda-tanda kedatangan-Mu Tuhan semakin nyata. Kuatkan kami menjalani kehidupan ini. Sampai akhir kami tetap mengasihi-Mu. Kami tetap berpegang kepada Engkau. Pulihkan kami Tuhan. Hanya Engkau yang menjadi andalan kami. Hanya Engkau satu-satunya Tuhan. Iblis bekerja luar biasa. Gak akan mungkin kita bisa tahan. Jadikan persekutuan-Mu dengan Yesus kekuatan hidup-Mu. Jadikan firman dan tuntunan Roh Kudus menjadi kekuatan dalam hidup kita. Sampai pada akhirnya kita tetap setia. Mohon Bapak Pendeta Bun berdoa buat kita untuk firman Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kita katakan sekali lagi, telah kulihat. Terima kasih Tuhan. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap. Kau dapati kami tetap setia. Kau dapati aku tetap. Kau dapati kami tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Tidak ada alasan bagi kami untuk meninggalkan-Mu Tuhan. Yesus, terima kasih. Karena kami sejak ada di dunia ini sampai hari ini, Engkau setia menolong dan menopang kami, mengangkat kepala kami, menyemangati kami, mencukupkan segala yang kami butuhkan, Amen. menjaga kami di segala jalan-jalan kami. Benar ya Tuhan, pada hari-hari ini banyak hal yang menakutkan, banyak hal yang mungkin bisa Tuhan membuat fokus kami lari dari semua iman kami. Namun firman-Mu sudah disampaikan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Taruhkan firman-Mu di hati kami, di hidup kami. Membuat kami tetap setia sampai akhir. Sampai Tuhan memanggil kami. Terlebih di hari-hari ini Tuhan. Buat kami menjadi saksi-Mu yang menyaksikan bahwa Yesus ada di tengah-tengah kami. Amen. Yesus hidup. Yesus juru selamat dunia. Amen. Terima kasih Tuhan. Amen. Terima kasih. Berkati setiap kami. Amen. Untuk kami tetap setia dalam pengikutan akan Engkau. Setia dalam ibadah-ibadah kami. Setia di dalam setiap jalan-jalan kami dan kehidupan kami. Nama Tuhan dimuliakan, nama Tuhan ditinggikan. Berkat-Mu nyata bagi hamba-Mu yang menjadi saluran berkat bagi kami saat ini. Kekuatan, kesehatan, semangat yang daripada Tuhan untuk melayani jemaat-Mu. Terlebih Tuhan untuk melayani Tuhan. Terpuji Engkau Bapa yang punya firman, yang sudah memberkati kami pada saat ini. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Silakan duduk. Silakan Sania sampaikan pengumuman.
terima kasih untuk hambanya yang sudah menyampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini. Untuk pengumuman, yang pertama untuk ibadah doa diadakan pada hari Kamis pukul 7 malam dan ibadah Minggu pukul 9 pagi. Selalu doakan agar GBS Tiros selalu dalam perlindungan Tuhan dan Tuhan Yesus kirimkan jemaat-jemaat yang sungguh rindu mencari Tuhan dan firman. Mari kita berdoa untuk persembahan, minta tolong Renika pimpin kita dalam doa. Mari kita berdoa. Kami kembalikan segala kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Bersyukur buat pada hari ini Tuhan menolong kami. Tuhan memelihara kehidupan kami sampai pada detik ini. Tak pernah Engkau tinggalkan kami Tuhan Yesus, dan terima kasih buat lawatan Tuhan dalam ibadah kami. Dalam pujian, penyembahan kami, pengagungan kami kepadamu. Dan terima kasih juga buat kebenaran firman Tuhan yang terus mewanti kami untuk mewaspadai antikristus yang ada di sekitar kami. Tolong kami untuk lebih mengerti lagi akan firman Tuhan dan taruh firman-Mu di dalam kehidupan kami supaya kami boleh tahu memilih apa yang baik, yang benar sesuai dengan kehendak-Mu ya Bapa. Berkati juga Bapak Gembala yang sudah menyampaikan firman-Mu. Haleluya. Tuhan berkati Terima segala kasih. pelayanannya. Amen. Keluarganya kami menyerahkan ke dalam Terima tangan kasih. Tuhan. Dan sebentar kami akan memberikan persembahan kami. Berkati tangan-tangan yang akan memberikan. Berkati pekerjaan, usaha, mata pencarian sidang jemaat Tuhan yang ada di GBS Tiros. Tuhan yang akan menolong mereka, pekerjaan mereka, keluarga mereka dalam pemeliharaan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Ceplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Kasihkan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan. Kita bangkit berdiri. Bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Ya, saudara dikasihi Tuhan, saudara dipelihara Tuhan, saudara diberkati Tuhan. Yang terbaik Tuhan memberkati saudara sekalian. Kita berdoa. Bapa kami bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapa yang baik, kami bersyukur buat kasih dan anugerah Tuhan. Hari ini kami boleh mempersembahkan hidup kami, tubuh kami yang hidup bagi Tuhan. Engkaulah yang mempunyai kehidupan kami. Engkaulah yang telah menebus kami. Engkaulah Tuhan yang mengasihi kami dan memelihara. Karena itu hamba percaya setiap kami sangat berharga di hadapan Tuhan. Tuhan,
tuntun kami. Jangan biarkan jalan kami sendiri. Di tengah-tengah dunia yang semakin tidak menentu, Tuhan, kami serahkan seluruh jemaat Tiros dalam tangan-Mu. Tuhan, kami berdoa untuk saudari kami Mercy yang harus diopname. Tuhan juga jamah, Tuhan pulihkan keluarga, Tuhan orang tua, Pak Yusuf, Ibu, semuanya dikuatkan senantiasa. Tuhan, kami percaya Tuhan jamah dengan kuasa bilur-Mu. Tuhan memberikan kesembuhan untuk Ibu Lolita. Tuhan, kami juga berdoa kiranya Tuhan jamah, Tuhan berikan kesehatan kembali. Kami menyerahkan dalam tangan-Mu. Bersyukur buat kebaikan Tuhan. Kalau ada di tempat ini yang kurang sehat juga dipulihkan dengan kuasa darah-Mu. Pilek, batuk, Tuhan, flu dan lain sebagainya. Engkau berikan kasih-Mu bagi kami semua. Bapa, terima kasih, kami menyerahkan kehidupan kami semua, yang tertua sampai yang paling muda semua diberkati Tuhan dengan berkat yang terbaik daripada-Mu. Kami menyerahkan nikah kami, keluarga kami, buah nikah, anak-anak kami semua dipelihara Tuhan. Berdoa secara khusus untuk Tiffany, Tuhan kiranya Engkau tuntun dia, sertai dia, jadikan dia berkat yang indah di tempat pekerjaannya, di tempat Tuhan, di gereja yang baru. Nyatakan anugerah-Mu, biarlah Tuhan kasih-Mu terus menyertai dia dalam kemurahan, dalam segala kebaikan Tuhan. Kami berdoa, kami menyerahkan anak-anak kami yang bekerja, yang studi, semuanya diberkati, ditopang Tuhan dalam kasih, dalam anugerah Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus. Siang ini kami menyerahkan seluruh hidup kami. Para imam yang sudah memberkati, Tuhan pakai lebih indah lagi. Setiap kami yang hadir, Engkau menjamah, melawat. Tuhan taruh damai sejahtera-Mu, sukacita-Mu di dalam kehidupan kami. Hamba bersyukur untuk semua kebaikan, kemurahan, anugerah Tuhan. Berterima kasih pemeliharaan-Mu yang begitu ajaib hari demi hari. Dan hari ke depan pun hamba serahkan, tangan Tuhan menyertai dan menuntun kami. Terpujilah Tuhan Yesus, hamba serahkan seluruh kehidupan kami dalam tangan-Mu. Dan saudaraku, terimalah kasih karunia rahmat berkat dari Allah Bapa, belas kasihan, damai sejahtera, penebusan yang sempurna dari Yesus Kristus, pemeliharaan, persekutuan, penghiburan yang termanis dari Allah Roh Kudus menyertai kita sekarang sampai Yesus datang kali yang kedua. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan Yesus memberkati kita sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Selamat siang. Tuhan memberkati kita semua. Puji Tuhan.